Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam perjamuan malam terakhir Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Para murid memanggil Yesus dengan sebutan guru selama hidupnya. Banyak orang lain yang juga memanggilnya demikian, dan memang seharusnya demikian, karena Yesus adalah sang guru. Pada saat ketiga kalinya Santo Petrus melihat Tuhan setelah kebangkitan, ia mengaku, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu." Dan meskipun itu berarti menerima pelajaran pertumbuhan yang menyakitkan dalam hidup, Santo Petrus dapat menerima dengan rendah hati bahwa Kristus memang guru, bahwa dia mengetahui segalanya. Dalam merenungkan Kristus, kita harus mencoba mengingat siapa yang berbicara, bertindak, melakukan mujizat, menderita, bekerja, dan mengajar. Dia adalah Allah, penguasa atas segala sesuatu. Seorang manusia seperti kita, tetapi juga Allah yang memegang kunci-kunci atas segala sesuatu. Tuhan menjadi hamba, Allah melayani manusia. Kita hanya dapat tunduk dengan rendah hati dalam penyembahan yang rendah hati, karena mengetahui bahwa Allah kita yang Maha Kuasa datang ke bumi untuk melayani kita. Berkali-kali Kristus memberikan teladan kepada para muridnya tentang misi mereka untuk melayani orang lain. Cintailah Tuhan dengan melayani orang lain. Hiduplah seperti Yesus dengan tunduk pada kehendak Tuhan dengan rendah hati. Inilah esensi kekristenan, menjalani hidup yang rendah hati dalam melayani semua orang, terutama mereka yang paling sulit kita layani. Kristus mengundang kita untuk melayani. Menjadi seorang hamba bagi orang lain tidaklah mudah, karena itu berarti kita harus rendah hati. Hal itu juga tidak mudah bagi Kristus, tetapi dia memiliki motivasi untuk mengasihi dan menyelamatkan kita. Melayani adalah sebuah berkat, bahkan dalam situasi-situasi ketika nafsu kita berkobar, kita ingin membenarkan diri kita sendiri karena kita dapat mengasihi. Kasih mengubah dunia kita, kasih mengubah hati dan memungkinkan kasih karunia Allah menyentuh kedalaman jiwa. Jika kita memiliki kasih kepada jiwa-jiwa sebagai motivasi kita untuk melayani, setiap kesempatan yang kita miliki untuk hidup sebagai hamba akan menjadi sebuah berkat. Sebuah berkat untuk hidup seperti sang guru yang datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani, serta untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita
yang